Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heliani, mahasiswi manajemen semester 3 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Video ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Tiara Mutiasi SEMM. Kali ini saya memilih PT Dilmoni Citra Indonesia. Yuk langsung saja ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini bersama dengan Bapak Lian selaku manajer HRD PT Dilmoni. Saya ingin mewawancarai tentang perusahaan PT. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami PT Dilmoni Citra Indonesia adalah satu perusahaan sebagai perusahaan dengan industri mebel berbahan utama kota. Kami telah berdiri sejak 15 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Kami telah memiliki lebih dari 400 karyawan dengan lebih mitra binaan sebagai mitra pedagang. Jadi kami satu industri yang sangat besar yang mampu memberdayakan lebih dari 2.500 pekerja. Gitu. Dan kami orientasinya 100% ekspor dengan bahan utama 9% kotan, 10% rangka besi dan kayu. Perusahaan ini berdiri dari satu home industry ya, home industry yang hanya melayani satu bulan mungkin sekitar satu kontainer maksimal 2 ya. Itu di awal-awal kita berdiri ya. Sampai saat ini kami bisa sampai dengan lebih dari 80 kontainer setiap bulan. Jadi kami berawal dari sebuah home industry, kemudian terus meningkat sehingga kita mengembangkan diri mendapatkan satu tanda daftar perusahaan dengan nama PT Dilmoni. Dimulai dari iseng-iseng, tapi diseriusin, jadilah kami sebuah perusahaan yang sangat besar. Proses produksinya seperti apa? Proses produksi dimulai dari adanya pembelian atau adanya order dari buyer, sebetulnya ya, dari buyer. Saya order ini kursi sekian ratus, sekian kontainer dengan warna ukuran seperti ini. Kita analisa dari aspek biayanya berapa, biaya warnanya berapa, biaya produksi berapa, kemudian tawaran dalam bentuk harga ya. Kemudian kita mulai dari pemilihan bahan baku yang bagus, kita kerjakan dengan sesuai SOP ataupun manual pekerjaan. Kita lakukan recheck berulang-ulang, quality control dan sebagainya, sampai dengan kita packing dengan sebaik-baiknya dan seamannya pada kita. Jadi proses produksi dimulai dari adanya order, quality control dan sebagainya, sampai dengan kita packing dengan sebaik-baiknya dan seamannya pada kita. Jadi proses produksi dimulai dari adanya order atau pemesanan, kemudian kita carikan bahan terbaik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, kita garap sesuai dengan SOP atau panduan kerja setiap kursi atau setiap item, kita packing dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya satu proses produksi. Bahan baku dikirim ke rangka, dibuat rangka permintaannya. Dari hanya kita servis, dari servis kita quality control, dari quality control kita cek lagi, kita tes keselamatan, kita fumigasi ataupun pembunuhan potensi jamur ataupun serangga sebagainya, kemudian di packing, kemudian ekspedisi sesuai dengan negara pemesan. Struktur organisasi dibuat ringkas, adanya seorang direktur, selaku pemilik, kemudian di pabrik sendiri dipimpin oleh seorang general manager. General manager dibantu oleh top manager HRD itu untuk urusan SDM ataupun kepegawaian, ada manajer marketing untuk urusan
kesejahteraan bagi seluruh karyawan PT Dirmoni Citra Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang kedua. Produk apa saja yang dijual di PT Dirmoni? Kita kebanyakan produknya dijual itu furniture, untuk kursi, meja, terus ada tempat tidur, basket, macam-macam furniture. Bagaimana cara mendistribusikan rotan ke konsumen? Ke konsumen, maksudnya ke konsumen pembeli, Ya, atau pembeli. kita biasanya kirim pakai peti kemas. Nanti antar pelabuhan kita kirim dulu peti kemas itu ke Jakarta, dari Jakarta pakai kapal ke tujuan, nanti pakai peti kemas. Biasanya cara pendistribusian Terus sampai mana saja produk rotan ini dijual? sampai ke seluruh dunia sih kita cakupannya. Cuma sebagian besar customernya di Amerika. Yang lainnya ada di Afrika Selatan pernah, terus Spanyol, Denmark, Eropa ya, Belanda, Jerman. Kalau ke US kebanyakan sih ke US. Australia juga. Bagaimana cara mempertahankan konsumen agar membeli produk ini, Pak Rata? Kalau mempertahankannya kita dengan cara kita jalin hubungan yang baik sama pelanggan, sering menanyakan kabar atau bagaimana produk itu dijual di sana, pasarnya gimana, respon dari pembelinya di sana apakah baik atau tidak. Kita jaga pakai ya kualitas juga, terus respon cepat dari Dirmoni. Misalkan bayar tanya-tanya kita harus segera jawab kita mungkin ya 1x24 jam itu email dan pakai biar pelanggan itu ya kita kasih kualitas, kita jaga kualitas barang. Apa saja permasalahan yang dihadapi pelanggan? Sekarang sih lagi masa pandemi pasti terdampak masalah supply kontainer dan sebagainya itu lagi susah karena mungkin lagi banyak penawaran, jadi kan yang lain juga kasih harganya yang tinggi. Itu sih yang jadi sekarang tuh supply kontainernya tuh lagi kurang dari pandemi seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan tentang etika bisnis di perusahaan Dirmoni Citra Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Rian selaku manajer HRD PT Dirmoni Citra Indonesia. Langsung saja, perkenalkan nama saya Heliani dari Universitas Gunung Jati, kelas 2 di manajemen. Saya ingin mewawancarai tentang etika bisnis di perusahaan PT Dirmoni. Etika bisnis yang dimaksud saudara. Baik. Etika bisnis itu sebenarnya dimulai dari integritas. Yang kita itu adalah kejujuran. Terus yang kedua adalah pada aspek kehati-hatian. Yang ketiga pada aspek target maksimal. Artinya apa? Zero komplain, zero accident. Jika kita bekerja dengan aturan yang tegas dan jelas, maka kita harapkan tercapainya produk yang sempurna itu berbarengan dengan tidak adanya kata-kata, dimulai dari kerja itu jujur dan terang, kemudian kehati-hatian itu untuk menghindari namanya kesalahan kerja dan mencapai produk dengan kualitas yang terbaik. Itu etika bisnis yang kami Terus bagaimana penerapan etika bisnis pada perusahaan ini? penerapan etika bisnis dimulai dari bentuk keteladanan, kemudian diturunkan dalam satu aturan perusahaan, sebenarnya peraturan perusahaan, kemudian kita turunkan dalam
kebijakan perusahaan, kemudian kita tumbuh kembangkan dalam bentuk budaya kerja perusahaan. Itu etika dalam berbisnis gitu. Jadi secara internal etika bisnis adalah satu, berikan produk terbaik dengan harga yang kompetitif. Kompetitif itu artinya tidak murahan tetapi terjangkau. Berikan produk terbaik dengan harga yang kompetitif. Artinya tidak murahan, tidak merugi, tidak terlalu mahal, sehingga apa yang kami kerjakan bisa segera terserap dan kembali kepada kami dalam bentuk kesejahteraan bersama. Mengapa setiap perusahaan harus menerapkan etika bisnis? Etika bisnis sangat penting karena itu menjadi satu ruh bagi kami bahwa kami bekerja dengan ratusan orang, ribuan orang yang memiliki beragam budaya, memiliki beragam cara kerja, memiliki beragam sikap dan gaya. Etika. Oke teman-teman, kesimpulan dari wawancara perusahaan Dilmoni Citra Mebel Indonesia adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Sededek Astapada, tempatnya di kota atau kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan pengelolaan industri mebel. Bahan utamanya adalah rotan. PT Dilmoni berdiri 11 tahun yang lalu sampai saat ini. PT Dilmoni saat ini memiliki 400 lebih karyawan. Produk rotan ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Jerman, Denmark, Australia, Amerika, Spanyol, Belanda, dan Jerman. Oke, selanjutnya proses produksi PT Dilmoni mengirim dengan menggunakan peti kemas, lalu dibawa ke pelabuhan, lalu dikirim melalui kapal. Selanjutnya, cara mempertahankan konsumen agar membeli produk di PT Dilmoni ini. PT Dilmoni mempertahankan perusahaannya yaitu dengan menjalani hubungan dengan baik kepada pelanggan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksananya. Dengan visi dan misi yang dimilikinya, kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. 2. Kesatuan atau unity adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 3. Kehendak bebas, free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugi kepentingan kolektif. Kepentingan individu dimulai lebar. Adanya batasan pendapat bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 4. Kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain keadilan atau keseimbangan equilibrium. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait.
dengan sistem bisnis, contohnya upah yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. 6. Prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran dan berniat jahat dan prinsip keadilan. 7. Tanggung jawab. Dalam bisnis, dengan para pelakunya yang merupakan orang biasa, maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi setiap pelaku bisnis tersebut. Adanya etika bisnis membuktikan bahwa bagi setiap bisnis justru tidak ada pengecualian serta bukan pula bentuk permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah para pengusaha dan mitra usaha. Etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan, dengan perusahaan seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, masyarakat, karena dengan beretika, karena
Dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang mempengaruhi pada perusahaan, juga sangat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got. Oke guys, mungkin ini saja video yang saya buat tentang etika bisnis di perusahaan Gilmoni Citra Mebel Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.